beribadah dengan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap ada bagi saudara. Dan saudara tetap menikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari. Itu yang menjadi doa saya untuk jemaat Tuhan sekalian. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Dia yang memegang tangan saudara. Dia yang memegang hari depan saudara. Bahkan Dia yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Karena itu pagi hari ini mari persiapkan hati saudara. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan lagi dengan satu tema berjudul bergerak maju dalam perlombaan iman. Tahukah saudara bahwa hidup ini seperti sebuah perlombaan di mana kita sementara berlari dengan kencang, kita sementara maju dengan saksama untuk mencapai garis finish di mana Tuhan menetapkan saudara, menetapkan saya untuk menjadi pemenang di dalam Dia. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan dengan firman Tuhan pagi ini, saya ajak kasih Tuhan mari bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puja di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini adalah pagi yang penuh ucapan syukur karena kami menemukan hidup kami sementara haus dan lapar akan Tuhan. Kami menemukan hidup kami sementara mau berjalan dan berlari bergerak bersama dengan Tuhan. Kami jumpai hidup kami pagi hari ini ada di rumah Tuhan dan kami punya hati memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Sebab itulah yang bisa kami lakukan di hari-hari seperti ini. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, tapi kami tahu ada Tuhan pula yang membela kami. Dan itu pagi hari ini bersama umat-Mu dan dengan kami semua, bersama dengan warga kerajaan Allah, di dalam kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Satu hal yang kami percaya, kami pasti diberkati, kami pasti dikuatkan, kami akan melihat hari depan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekali lagi shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap saya bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dengan antusias yang luar biasa. Ini menuju ke 25 Desember, makin menuju ke tanggal 25, makin hati kita berkobar-kobar rasanya. Momentum Christmas Day ini udah menanti saudara. Bahkan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh baik secara gerejawi ataupun secara komunitas kecil ataupun keluarga, kita lagi mempersiapkan semuanya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah pagi ini saya akan menyampaikan satu tema untuk saudara, yaitu bergerak maju di dalam perlombaan iman. Kekasih Tuhan sekalian, perjalanan Kristenan kita ini saya umpamakan seperti seorang anak yang lagi ikut perlombaan skateboard, di mana saudara di permainan skateboard ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, ada banyak apalagi medan yang cukup berat, yang tentu kalau seseorang itu tidak ahli dalam bermain skateboard ini, maka bisa-bisa dia jatuh, bisa-bisa dia mengalami eksiden dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya bilang perjalanan kekristenan kita itu, saya mau gambarkan seperti itu. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang merupakan keterjalan dalam hidup ini, dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita mahir mengelola ini kehidupan. Yang setuju katakan amin dulu. Nah juga perjalanan kekristenan ini saya mau umpamakan seperti pertandingan olahraga, lari jarak jauh mungkin gitu. Ada kalanya kita menempuh jalan yang menanjak, kadang ada jalan yang menurun dan terjal, mungkin ada kerikil di sana, ada bebatuan di mana jalan itu mesti disusuri oleh kita. Mungkin itu ada keterjalan di sana, ataupun banyak hal yang menjadi tantangan di dalam lari jarak jauh ini. Tapi saya mau bilang bahwa saya mengumpamakan atau menyamakan perjalanan iman seorang Kristen itu seperti orang yang berlari jarak jauh. Dia mesti ngatur stamina-nya sedemikian rupa supaya ketika dia sampai ke finish, dia masih tetap kuat. Nah Tuhan memanggil kita saudara untuk turut serta dalam pertandingan seperti tersebut tadi. Bukan hanya sebagai penonton. Banyak saudara tahu bahwa Tuhan panggil kita dalam hidup ini untuk menjadi pelaku,
bukan jadi penonton, kita jadi pemainnya, kita bukan menonton. Nah, oleh karena itu pagi hari ini persiapkan diri saudara dan saya, sebab kita bukan penonton, tapi kita adalah pelaku ini kehidupan. Sehingga karena kita pelaku dalam ini kehidupan, Alkitab mengajarkan banyak sekali referensi ayat-ayat firman Tuhan untuk membentuk saudara, menjadikan saudara pribadi yang siap untuk berjalan lagi, maju lagi, bergerak lagi di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, kemuliaan Tuhan itu yang menjadi call kita. Itu diawali dengan perubahan daripada umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, untuk bergerak maju di dalam iman, bergerak maju di dalam keteguhan, belajar bergerak maju di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Dia sebagai Bapa dan Gembala yang baik bagi saudara dan saya, dan ketaatan kepada panggilan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik bahwa kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan di depan sana itu akan diawali dengan ketika umat Tuhan, saudara dan saya, mulai bergerak maju di dalam iman. Setuju, katakan amin. Mulai belajar maju di dalam keteguhan, mulai belajar maju di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Dia yang adalah Bapa saudara, Bapa saya, dan juga Gembala kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu pagi hari ini terus jangan berhenti untuk bergerak dengan Tuhan. Saya mengutip perkataan dari Martin Luther King Jr. Martin Luther King berkata begini, kalau kamu tak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Kalau kamu tak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang kamu lakukan, kamu mesti terus melangkah maju. Setuju, katakan amin. Ini sebuah quotes atau pernyataan dari Martin Luther King Jr. Perkataannya ini sangat membuat kita menjadi antusias, karena dia bilang kalau kamu tidak bisa terbang, paling tidak kamu bisa berlari. Tapi kalau kamu pun tidak bisa berlari, paling tidak kamu bisa berjalan. Kalau kamu pun tidak bisa berjalan, paling tidak kamu bisa merangkak. Tetapi di dalam semuanya itu, apapun yang kamu lakukan, kamu mesti terus melangkah maju. Sebuah motivasi yang baik untuk saya dan saudara dari Martin Luther King tentunya. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksudkan dengan perlombaan itu sendiri? Saya coba membuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata lomba atau perlombaan itu berarti adu kecepatan, adu keterampilan, adu ketangkasan, atau adu kecakapan. Berlomba itu dimaknai mengadu kecepatan dan mengadu kecakapan. Jadi ada kecepatan dan kecakapan. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kegiatan perlombaan itu sendiri itu berarti mengadu kecepatan, keterampilan, kemampuan, kecakapan. Sehingga berlomba dalam perlombaan dapat dimaknai sebagai tindakan mengadu kekuatan atau kecakapan dalam kecepatan, kecakapan dalam kecepatan, keterampilan, kemampuan, ataupun kecakapan tertentu. Jadi kita sudah bisa menemukan arti daripada perlombaan itu sendiri. Jadi Tuhan berkata bahwa kamu mesti bergerak maju di dalam perlombaan imanmu. Saya bawa saudara untuk membaca ayat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Coba perhatikan Ibrani 12 ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penulis kitab Ibrani khusus di pasal 12 ayat yang pertama, dia katakan ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya ada begitu banyak mata yang melihat saudara punya kehidupan dan saya punya kehidupan. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani berkata, tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua dosa yang itu menjadi penghalang pergerakan saudara.
Beban dan dosa merupakan halangan yang paling besar untuk langkah kita terus maju di sana. Dan surat kepada orang Ibrani berkata, kamu mesti berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ada sebuah perlombaan yang diwajibkan untuk kita masuk di dalamnya, yaitu perlombaan kehidupan kita untuk mencapai panggilan surgawi dari Tuhan Yesus Kristus tentunya. Nah, untuk berlomba kita mesti juga melihat satu ayat sebagai ayat referensi bagi kita pagi hari ini dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Saudara perhatikan Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Alkitab berkata begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Jadi sepertinya kalau kita baca ayat ini dengan apa yang tadi ditulis, sepertinya bertentangan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Garis bawahi kata waktu dan nasib. Waktu timing untuk saudara masuk dalam perlombaan itu sangat menentukan. Kemudian yang kedua dia katakan nasib. Saya percaya bahwa hari depan penuh harapan ada di tangan Tuhan. Amin. Nasib saudara ke depan ada di tangan Tuhan. Nasib saya ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu waktu dan nasib itu dialami oleh semua mereka. Sehingga pengkhotbah berkata, penulis kitab Pengkhotbah ini bilang bahwa dia lihat di bawah matahari, kemenangan itu bukan kepada yang cepat. Keunggulan perjuangan itu bukan kepada yang kuat. Roti juga bukan kepada yang berhikmat, kekayaan bukan kepada yang cerdas. Kasih karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Artinya bahwa waktu dan nasib ini dua hal yang mesti dipegang ketika kita masuk dalam perlombaan iman kita. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, perlombaan atau di dalam sebuah perlombaan diharapkan tidak ada peserta yang berdiam diri. Amin. Tidak ada peserta yang duduk-duduk saja. Sebab perlombaan itu adalah sebuah kegiatan yang mendorong kita untuk terus maju ke depan. Karena itu semua akan bergerak maju sampai atau hingga mencapai garis akhir dan memperoleh hadiah. Banyak saudara yang memperoleh hadiah. Hanya bagi mereka yang ingin memperoleh hadiah yang berani masuk di dalam perlombaan. Sebab tanpa perlombaan kita tidak bisa menerima hadiah. Oleh karena itu saya bilang bahwa dalam sebuah perlombaan semua peserta mesti bergerak, tidak ada yang diam. Filipi 3 ayat 13-14 berkata begini, saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan. Jadi Paulus bilang kepada orang-orang Filipi bahwa ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 dan ayat 14 ini menunjukkan sebuah totalitas kehidupan Paulus. Bagaimana dia bilang, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Jadi ini yang Paulus lakukan dalam perlombaan iman dia, yaitu dia melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan pandangannya, mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapan. Yang di belakang tentu masa lalu, kehidupan lama, apa kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang tidak berguna. Itu dia tinggalkan di depan sana, kemudian dia berfokus ke depan kepada apa yang Tuhan mau. Dan ayat yang 14 dia bilang, dia berlari kepada tujuan itu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Jadi hadiah yang Paulus maksudkan itu adalah panggilan Allah, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada sebuah calling yang bagus, ada sebuah panggilan yang mahal sekali. Yang Paulus lihat itu bukan cuma sebuah beban bagi dia, tapi ini ada reward, hadiah yang dia terima dari Tuhan. Jadi pagi hari ini kita belajar satu hal. Ketika panggilan Tuhan datang untuk saudara melakukan sesuatu apapun bagi Tuhan. Sekali lagi, panggilan itu datang untuk kita melakukan sesuatu apapun bagi Tuhan. Paulus melihat ini panggilan surgawi itu sebagai hadiah. Panggilan untuk melakukan sesuatu, panggilan untuk berbuat bagi Tuhan, panggilan untuk memberi diri kepada Tuhan. Itu seperti sebuah hadiah. Panggilan surgawi itu adalah hadiah, bukan beban. Sehingga saya selalu bilang begini, bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, Filipi 3 ayat 14 terkhusus bagian yang paling terakhir. Dia bilang, aku akan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berapa banyak saudara tahu bahwa panggilan surgawi untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan itu hadiah, bukan beban bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pagi hari ini saya mau bilang, ketika kita berbicara tentang bergerak maju dalam perlombaan iman, maka ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk saudara. Yang pertama, untuk supaya kita bisa menang dalam perlombaan, berlari dengan fokus kepada tujuan, sehingga kita memperoleh hadiah. Maka yang pertama saya mau bilang begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, itu mesti menguasai diri dalam segala hal. Poin pertama adalah menguasai diri dalam segala hal. Katakan dengan saya, menguasai diri dalam segala hal. Memang untuk menguasai diri ini Alkitab bilang, orang yang bisa menguasai diri itu dia seperti pahlawan yang mengalahkan satu kota. Jadi kalau kita menguasai diri, kita akan bisa mengalahkan satu kota. Alkitab bilang di sini bahwa coba perhatikan 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 sebentar. Bagaimana Paulus memberikan sebuah garisan bahwa pertandingan itu akan bisa kita menang di dalam hidup ini bila kita menguasai diri dalam segala hal. Jadi kita bisa menang dalam perlombaan hidup ini kalau kita menguasai diri dalam segala hal. Oleh karena itu, kekasih Tuhan sekalian, mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Saya baca ayat firman Tuhan ini untuk saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Perhatikan ini, dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu yang memperolehnya. Dalam gelanggang pertandingan semua orang diwajibkan ikut perlombaan, tetapi satu yang dapat hadiah. Dan Paulus bilang begini, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah itu. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Ini yang saya bilang tadi, menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Saudara, untuk memperoleh mahkota yang biasa, mahkota fana, mahkota yang bisa hancur lebur oleh dimakan ngengat dan karat, itu aja para atlet itu benar-benar menguasai diri dalam segala hal, dan Alkitab mereka berlari begitu rupa sehingga mereka bisa memperoleh itu mahkota. Tetapi bagi kita yang akan menerima mahkota abadi, katakan dengan saya mahkota abadi. Mahkota abadi ini tentu standarnya akan lebih tinggi. Standarnya tidak cuma sekedar main-main, tetapi kita mesti lebih lagi. Kalau yang cuma mahkota fana, para atlet begitu berjuang dengan luar biasa, ngejar maju tanpa batas. Apalagi untuk mendapat mahkota yang abadi. Tentu harga yang saudara dan saya mesti bayar itu sungguh amat mahal.
Sungguh amat mahal. Oleh karena itu ayat 19 ini dia bilang, kamu mesti memperoleh suatu mahkota yang abadi. Karena itu perhatikan ayat 26 selanjutnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Paulus. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Katakan dengan saya, aku melatih tubuhku. Dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus punya prinsip-prinsip kerajaan Allah yang dahsyat. Prinsip-prinsip Tuhan yang begitu hebat. Dia katakan dia mau menguasai, melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Melatih tubuhnya dan bisa mengontrol semuanya. Supaya sesudah dia memberitakan Injil, orang lain diselamatkan, dirinya tidak ditolak sama Tuhan. Oleh karena itu perhatikan apa yang mesti dilakukan supaya kemenangan di dalam berlari bersama Tuhan. Apa dalam perlombaan iman ini saudara menjadi pemenang. Poin yang pertama tadi saya bilang, kamu mesti bertanding dengan cara menguasai diri dalam segala hal. Poin yang kedua, perhatikan apa yang mesti kita lakukan supaya kemenangan dalam perlombaan iman itu adalah milik saudara dan milik saya. Hal yang kedua yang saya mau beritahu adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Apa kata Paulus kepada Timotius, saudara? Perhatikan dulu 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau hai manusia Allah. Paulus ajarkan kepada Timotius. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Perhatikan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 ini saya bilang bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Berarti ada pertandingan iman yang tidak benar, yang curang mungkin. Kemudian dia merebut hidup yang kekal seolah-olah dia sudah dapat hidup yang kekal. Padahal itu cuma sebuah fata morgana. Saya pikir kita tidak boleh masuk di dalam area ini. Saudara mesti bertanding dalam pertandingan iman yang sungguh-sungguh, yang benar, dan kita rebut hidup yang kekal. Kalau kita lihat di dalam Timotius 6, 1 Timotius 6 ayat 11 tadi dia bilang, engkau manusia Allah, jauhi semua ini. Kemudian kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau kita baca pasal 5, itu apa yang disebut, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Apa yang mesti kita jauhi? Itu ada dosa bersilat kata. Kalau kita baca di pasal 5 atau di pasal sebelumnya, kita akan temukan seperti itu. Nah, dia bilang jauhi semua itu, kemudian kejar keadilan, kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran, kejar kelembutan. Kalau tadi saya bicara tentang atlet yang mengejar mahkota fana, itu dia menguasai diri sedemikian rupa, berlatih sedemikian rupa supaya dia dapat hadiahnya. Dan Paulus bilang, lebih penting lagi, apalagi kamu yang mau terima mahkota yang tidak fana, mahkota yang kekal, itu tentu harganya lebih mahal. Dan Paulus ajar kepada Filipi, dia bilang kejar keadilan, kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran, dan kejar kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11.
Ini yang akan menjadi bahagian yang dilakukan secara all out, secara penuh, sehingga saudara menjadi orang yang pantas untuk menerima mahkota yang tidak fana tadi. Setuju, katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Apa yang dimaksudkan dengan pertandingan iman yang benar? Pertandingan iman yang benar adalah pertandingan iman yang benar-benar menjadikan Tuhan itu fokus. Kemudian menanggalkan dosa dan beban, tadi Alkitab bilang. Mengarahkan mata kepada Tuhan saja. Memang tadi saya mulai dan berkata bahwa perjalanan kekristenan kita, iman kita itu seperti seorang yang main skateboard, atau seseorang yang lagi masuk dalam perlombaan lari jarak jauh. Begitu banyak tantangan, tetapi karena dia menguasai diri secara sepenuhnya dalam pertandingan iman yang benar, artinya dia betul-betul masuk di dalam sebuah keyakinan bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup, yang mampu, yang dapat menolong saudara, yang dapat, yang sanggup, yang mampu menyembuhkan saudara, yang dapat, yang sanggup, yang bisa membuat saudara keluar dari berbagai-bagai jerat maut. Nah, oleh karena itu Paulus bilang bahwa kejar keadilan, kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini hal-hal yang merupakan bagian yang mesti diperhatikan supaya kita mendapat mahkota yang abadi atau mahkota yang kekal tadi. Kalau itu poin yang kedua yang mesti saudara dan saya lakukan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, kemudian rebutlah hidup yang kekal. Kalau bicara tentang rebutlah, ini lebih kepada tidak cuma sekedar nunggu dan terima kenyataan. Kalau bicara tentang rebut, itu mesti ada sebuah tindakan agresif untuk mengambil itu. Sebab kalau kita tidak bertindak dengan agresif untuk mengambil itu, orang lain yang akan mengambil lebih dulu untuk kita. Dan saudara menjadi tidak kebahagiaan. Oleh karena itu dia bilang bertanding dalam iman yang benar, dan rebutlah itu kemenangan. Maka kamu pasti akan melihat kekuatan yang dahsyat yang datang daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pemenang di dalam perlombaan iman ini? Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, saya pinjam kata Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, yaitu bahwa mengakhiri pertandingan yang baik atau finishing well. Bahkan dia katakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus bilang, mengakhiri pertandingan yang baik itu adalah bagian yang mesti jadi perhatian. Kemudian mencapai garis akhir itu juga bukan hal yang bisa disepelekan. Kemudian memelihara iman itu apalagi? Ini hal yang paling penting. Jadi 2 Timotius 4, mari kita perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kalau kita bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Itu kata Paulus. Paulus bikin statement bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Aku telah mencapai garis akhir. Kemudian yang ketiga, aku telah memelihara iman. Jadi semua dia bicara tentang apa yang sudah dia capai. Artinya saudara dan saya, kalau Paulus bisa mencapai seperti itu, maka kemungkinan terbuka lebar bagi saudara dan saya bisa mencapai itu. Yang pertama dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kedua, aku telah mencapai garis akhir. Kemudian yang ketiga, aku telah memelihara iman. Sekarang ayat 8 dia katakan begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Nah ini dia saudara, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang-orang yang merindukan kedatangannya. Jelas ya saudara,
Jadi Paulus menuliskan ini kepada Timotius. Dia katakan 3 hal yang telah dia tempuh, yaitu mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan dia memelihara iman. Dan oleh karena 3 hal ini dia sudah kerjakan, maka dia layak untuk menerima mahkota kebenaran, Alkitab bilang, yang dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Namun Paulus bilang, bukan saja saya, tapi saudara yang lain. Engkau yang mengharapkan, merindukan kedatangannya. Saya saudara yang hari ini merindukan kedatangannya. Dengar baik, mahkota kebenaran Tuhan sediakan bagi saudara di dalam perlombaan yang kamu akhiri dengan baik. Di dalam perlombaan di mana saudara dan saya mencapai garis akhir. Sebab ada banyak orang di tengah jalan, dia udah menjadi tidak kuat lagi. Situasi kondisi itu kadang membuat kita menjadi patah semangat, menjadi tidak kuat lagi untuk mau melangkah. Bahkan kita secara radikal berkata, aduh sudah biar, saya sudah capek, saya tidak mau lagi. Ya terserah. Pagi hari ini dengar baik firman Tuhan ini berkata, mencapai garis akhir. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah saudara dan saya mencapai garis akhir dalam pelayananmu, dalam panggilanmu, dalam hidup keluargamu? Garis akhir ini bukan bicara tentang kematian ya saudara. Mencapai garis akhir saya tidak bicara tentang the end dalam hidup saudara. Tapi mencapai garis akhir artinya, apa yang kamu lakukan kamu tahu persis bahwa ini sudah cukup menyenangkan Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau belum cukup, apa yang mesti kita lakukan? Berlari lagi, berlomba lagi, jangan berhenti terus. Memang banyak hal yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pikir, yang kita renungkan, yang bisa menjadi hal-hal yang membatasi kita untuk berhenti berlari, berhenti berlomba, berhenti mengejar Tuhan. Tapi pagi hari ini lihat apa yang ditulis oleh Paulus. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mau ke Bapak Ibu menyelesaikan pertandinganmu dengan baik. Saya mau bilang Tuhan menunggu itu dari saudara. Mengakhiri pertandingan yang baik artinya bahwa sudah waktunya saya memberikan yang terbaik ini bagi Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah finishing well bagi Tuhan. Dan aku telah mencapai garis akhir. Perhatikan. Adakah langkahmu sudah mencapai garis akhir di dalam semua yang kita lakukan? Kalau belum maksimal, belum kita merasa masih ada banyak yang kurang, ayo mari kita perbaiki dan kita lakukan lagi. Dan Alkitab bilang bahwa memelihara iman, mencapai garis akhir, kemudian mengakhiri pertandingan yang baik, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memelihara iman. Kok memelihara iman? Apakah iman itu seperti sebuah makhluk tertentu yang perlu dipelihara? Saya mau bilang iman itu bergerak di dalam saudara. Dia progresif, mengalami peningkatan, mengalami kemajuan. Oleh karena itu mesti dipelihara. Artinya kalau ada kata pelihara yang diharapkan dari hasil pemeliharaan itu, hidupnya berkepanjangan. Hidupnya itu berkepanjangan, saudara. Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, tidak cuma sebentar, tapi berkepanjangan. Itu pengertian dari sebuah pemeliharaan. Oleh karena itu Paulus bilang pelihara iman. Pelihara iman itu artinya iman itu harus terus sampai ke garis akhir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang keempat yang saya mau bagikan untuk saudara, apa yang mesti kita lakukan supaya kita mencapai garis akhir. Alkitab berkata begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Garis bawahi peraturan olahraga. Paulus menganalogi sebuah kemenangan itu seperti seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Memperoleh mahkota sebagai juara
Yang pertama, pastikan dia ada di dalam gelanggang pertandingan. Setuju, katakan amin. Tadi kan saya bilang ada yang memilih jadi penonton, ada yang memilih jadi pelakon atau pelaku, jadi atletnya. Nah, kalau kita mau dapat mahkota sebagai juara, dia mesti bertanding, saudara. Dia mesti masuk ke dalam gelanggang, dia mesti kecebur dulu, dia mesti merasakan pahit manisnya itu pertandingan atau perlombaan. Baru sesudah itu Alkitab bilang dia mesti memperhatikan yang kedua, yaitu aturan-aturan di dalam olahraga tersebut. Ada rule yang ditetapkan untuk mesti dilihat oleh si atlet tersebut. Dan kalau dia keluar dari aturan, maka pasti dia akan kena prit, dia akan kena lifrik dari wasit misalnya. Nah, hari ini saudara perhatikan, hal yang keempat yang mesti saudara dan saya pegang supaya kita jadi pemenang dalam perlombaan iman ini adalah engkau mesti bertanding dengan memperhatikan aturan-aturan, peraturan-peraturan olahraga. Tadi dia bilang dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Saya baca untuk saudara, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau kita baca secara keseluruhan ini, kita lihat bahwa Paulus sangat jeli untuk memberikan kepada Timotius analogi tentang goal, analogi tentang apa yang mesti dicapai di dalam panggilan surgawi itu. Dan dia bilang di sini, salah satu contoh atau analogi yang dipakai oleh Paulus adalah tentang olahragawan atau atlet. Dia bilang seorang atlet untuk mendapat mahkota sebagai juara, maka dia mesti bertanding. Gak ada mahkota tanpa pertandingan atau perlombaan. Amin. Tidak ada reward, tidak ada hadiah tanpa melalui berbagai-bagai proses. Nah, untuk supaya dia bertanding, maka dia mesti mempersiapkan diri, berlatih sedemikian rupa. Kemudian dia mengikuti semua, dia mesti menguasai peraturan olahraga supaya dia tidak melenceng, dia tidak kena penalti. Kalau keluar dari aturan pasti kena penalti. Nah, oleh karena itu perhatikan, Paulus berkata bahwa supaya saudara dan saya bisa menjadi orang yang menikmati kemenangan di dalam perlombaan iman saudara, adalah tidak ada cara yang lain selain saudara libatkan dirimu di dalam pertandingan kehidupan ini. Artinya pertandingan kehidupan ini kamu mesti kenakan semuanya menjadi bagian yang terpenting. Kemudian kuasai aturan-aturan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan saudara dan saya lakukan. Lakukan itu, maka kamu menjadi pemenang. Kekasih Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Ini 4 hal yang bisa saya sampaikan sebagai hal penting yang mesti saudara dan saya lakukan supaya kita menjadi pemenang di dalam perlombaan iman. Masih ingat yang pertama adalah engkau mesti mengambil bagian dalam pertandingan dan menguasai diri dalam segala hal. Katakan, saya mau menguasai diri dalam segala hal. Kemudian yang kedua, pertandingan ini adalah mesti saudara dan saya ikut pertandingan iman yang benar dan rebut kemenangan yang kekal. Tidak bisa tunggu, tapi kamu mesti pergi dan ambil. Kamu mesti rebut, sebab kemenangan itu akan diambil oleh orang lain jika engkau tidak mendahuluinya. Kemudian yang ketiga, akhirilah pertandingan itu dengan baik. Capailah garis akhir. Kemudian berusahalah, kamu telah memelihara iman. Kemudian yang keempat adalah bertanding menurut peraturan-peraturan yang ada. Kalau 4 hal ini kita lakukan dengan setia, saya percaya finishing well ada di sana dan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan tersedia bagi saudara dan juga bagi saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Sekiranya firman Tuhan pagi ini memberkati saudara, sekiranya firman Tuhan pagi ini meneguhkan, menguatkan saudara, mengencourage kita lagi untuk kita lebih lagi dengan Dia. Pagi hari ini pastikan bahwa bergerak maju di dalam perlombaan iman itu adalah bagian saudara dan bagian saya. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini,
Mari bangun, buka tanganmu dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, alangkah luar biasanya jika kami bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan kami melihat 4 hal tadi. Kadang-kadang kami punya kerinduan untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Tapi keadaan di lingkungan sekitar kami menarik kami seperti sebuah beban yang ada di pundak kami, sehingga kami tidak bisa berlari dengan begitu kencang. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami tetap menjadikan Tuhan segala-galanya. Pagi hari ini ajari umat-Mu untuk kami bukan cuma memiliki iman yang biasa-biasa, tapi kami memeliharanya sehingga kami benar-benar bisa menikmati hasil daripada iman kami kepada Tuhan. Dan pagi hari ini aku berdoa, mengakhiri ibadah raya di pagi hari ini, tangan Tuhan ada bagi semua jemaat. Mereka yang lagi mempersiapkan diri untuk membuat resolusi untuk tahun 2021. Beberapa orang lagi menyusun perencanaan untuk ke depan kayak apa. Tuhan, kiranya Engkau terlibat bersama dengan umat-Mu. Ada beberapa orang yang sementara melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, dan mereka sementara membutuhkan tangan Tuhan. Aku berdoa, turunlah Tuhan dan tolonglah umat-Mu yang membutuhkan Engkau pagi hari ini. Jika ada orang yang sakit, jemaat yang sakit, hamba-Mu yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan turun, pemulihan turun, mujizat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh memimpin masyarakat di kabupaten kami. Mereka boleh selesai memilih pemimpin 5 tahun ke depan yang akan menjadi bupati. Terima kasih karena Tuhan telah memilih orang terbaik-Mu untuk menjadi pemimpin di Manggarai ini 5 tahun ke depan. Kami berdoa kedua hamba-Mu yang merebut suara terbanyak, mereka akan menjadi pemimpin yang loyal, pemimpin yang hatinya memperhatikan rakyat, pemimpin yang terus bergerak untuk tujuan Tuhan di negeri ini. Dan itu kami melepaskan berkat atas calon pemimpin yang baru yang akan memimpin Kabupaten Manggarai ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu. Urapan-Mu ada atas mereka, kekuatan-Mu ada atas umat-Mu. Dan pagi ini kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Mari buka tangan saudara dan sama-sama angkat wajah-Mu, pandang kepada kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat ini. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah saudara dan saya yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sementara mengedangkan tangannya di atas engkau, di atas keluargamu, di atas bisnismu, dan dia mencurahkan semua yang terbaik untuk membuat apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu mendatangkan kebaikan. Dan biarlah semua anugerah, kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus, akan tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing dan menguasai kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.